Halo Sobat SG, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel YouTube Bimbel SG. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas soal tentang hukum Faraday. Selamat menyimak ya. Oke, nah di sini kakak punya sebuah soal. Di soal ini diberitahukan ada sebuah rangkaian elektrolisis dari larutan CuSO4 dengan elektroda Mg menghasilkan 1,27 gram padatan Cu. Kemudian di sini diminta besarnya mol elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut ialah berapa banyak. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini seperti biasa kita harus tahu dulu kata kunci apa yang kita punya di soal ini. Seperti di sini, setiap kali kalian ketemu kata kunci elektrolisis dan dikasih beberapa data, soal ini berarti pasti akan berkaitan dengan materi hukum Faraday. Nah, kita akan coba ulas terlebih dahulu. Ada apa sih di hukum Faraday? Jadi, soal ini itu sebenarnya berkaitan dengan hukum Faraday yang pertama. Kenapa demikian? Karena di soal itu hanya diberitahukan sebuah kasus, di mana kasus yang mungkin kita akan jumpai bisa jadi dalam bentuk massa endapan, bisa juga dalam bentuk volume gas, atau bisa juga dikasih dalam bentuk nilai pH. Nah, di soal ini tadi kita punya massa endapan Cu 1,27 gram. Di luar itu kita tidak dikasih kasus yang lain. Berarti di sini cocok dengan hukum Faraday pertama yang kita punya. Nah, selanjutnya seperti biasa, kalian harus biasakan menulis apa-apa aja hal yang penting yang diberitahukan oleh pembuat soal. Nah, di soal ini tadi dikasih tahu ada larutan CuSO4, kemudian ada massa Cu-nya sebesar 1,27 gram, dan di sini diminta berapa besarnya mol elektron. Kalau kita coba lihat dari rumus panjang yang kita punya untuk hukum Faraday yang pertama, kita punya W sama dengan E kali F, bisa juga sama dengan EIT per 96500, atau bisa juga sama dengan mol kali E kali M. Nah, jadi dari rumus panjang ini nanti kalian silahkan ambil dua rumus bergantung dengan data apa yang diketahui dan apa yang diminta oleh pembuat soalnya. Di mana W itu menunjukkan massa endapan, kemudian untuk F itu bisa menunjukkan muatan listrik atau mol elektron. Kalau muatan listrik berarti dalam satuan farad. Kalau kita ngomongin mol elektron bisa juga pakai satuan farad atau bisa pakai satuan mol seperti biasa. Nah, selanjutnya untuk E di sini didapat dari perbandingan antara AR dengan M, di mana N di sini bukan menunjukkan mol tapi menunjukkan jumlah elektron terlibat, atau bisa juga kita lihat dari biloxnya. Selanjutnya ada I itu menunjukkan kuat arus harus dalam bentuk ampere, dan T di sini waktu harus dalam bentuk second. Nah, ini hal yang kita punya di hukum Faraday yang pertama. Oke, nah berarti di sini yang terpenting kita butuh nilai N ya. Kita bisa lihat dari bilox tadi, kalau kita coba uraikan ionnya, kita punya larutan CuSO4. Berarti kalau kita coba ionkan, ini jadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Karena kita ngomongin endapan Cu, berarti di sini nilai N yang kita gunakan ialah N dari Cu atau bilox dari Cu-nya, dimana kita punya biloxnya sama dengan 2. Nah, tadi yang diminta ialah mol elektronnya, berarti sama aja kayak nilai F-nya. F dicatat. So, dari data yang kita punya di sini, kita akan pakai rumus W sama dengan E kali M, karena kita punya massa endapannya, kemudian yang diminta si nilai F-nya atau mol elektronnya. Teman-teman tinggal masukin ke rumusnya.
Sini kakak tulis W sama dengan E dikali F. Di mana untuk W-nya tadi diketahui 1,27. Selanjutnya untuk E itu AR dibagi N. Nah, karena kita ngomongin CU, endapannya berarti yang kita pakai itu AR dari CU-nya, yakni 63,5. Selanjutnya untuk N-nya tadi kita punya nilainya 2, dan F ini akan kita cari. Nah, dari sini kita bisa pindah ruas. Berarti nanti kita punya 1,27 dikali 2 per 63,5 itu sama dengan F. Kita akan coba lakukan sistem eliminasi. Nah, kalau kita lihat 127 dengan 63,5 itu kelipatan, hasilnya 2. Cuman karena 1,27 di sini ngutang 2 buah koma, berarti nilainya jadi 0,02. Nah, 0,02 nya kita kalikan 2, hasilnya jadi 0,04. Kesimpulan akhirnya jumlah elektron yang terlibat ada 0,04 mol elektron. So, jawabannya untuk soal yang ini ialah yang D. Gimana? Cukup mudah kan? Oke. Cukup sekian video pembahasan kali ini. Nah, semoga materi yang tadi kakak sampaikan bisa kalian coba aplikasikan ke bentuk soal-soal yang lain, beserta tadi tips dan trik yang telah kita bahas. Dan jangan lupa buat kalian yang mau nge-request di video pembahasan berikutnya, ingin nge-request materi apa, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan coba ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mantengin. Kakak akhiri. Dadah! Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!